Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 12, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Saudara-saudari yang terkasih, tentang makan, ada sebuah lelucon yang menggambarkan 3 tipe orang. Tipe yang pertama, orang yang berpikir, apa yang bisa saya makan hari ini? Tipe yang kedua, orang yang berpikir, apa yang saya makan hari ini? Dan tipe yang ketiga, yang berpikir, siapa yang bisa saya makan hari ini? Nah, tipe pertama adalah orang yang miskin, orang yang belum tentu dapat makan pada hari ini. Tipe kedua adalah orang yang biasa-biasa saja, yang bingung mau makan apa pada hari ini. Tetapi tipe yang ketiga adalah tipe orang jahat, yang merancang kejahatan untuk memakan dalam tanda petik orang lain, mengambil keuntungan tak halal atas orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Mika, tipe orang ketiga ini dikecam. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Mika 2 ayat 1. Orang jahat sambil berbaring memikirkan kejahatan. Begitu fajar tiba, mereka siap melakukan kejahatan. Demikianlah kita lihat pada orang-orang yang berhati jahat. Ada saja yang bisa dijadikan kasus dan sumber uang untuk memeras. Entah penguasa, pemilik toko, politikus, pengacara, atau pejabat yang jahat dan korup. Dan rancangan jahat seperti ini bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, seseorang pernah berkata, "Kalau saya tidak ingat Tuhan, keluarga atau anak-anak saya sudah menjadi jahat." Kata-kata ini benar. Maka kita perlu pemeriksaan batin setiap hari. Jika bertobat, maka kita seperti yang dikatakan dalam warta Injil hari ini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan masih memberi waktu pada kita untuk bertobat. Jangan sampai terlambat. Nah, saudara saya terkasih, banyak kali alam mengajarkan kepada kita banyak hal. Kita bisa belajar dari ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, dan bukan dari alang-alang, semakin tidak berisi semakin menonjolkan diri. Sekalipun berada dalam keadaan yang paling hina, Kristus tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya. Sebaliknya lah pula, ketika diliputi dengan segala kehormatan, Ia masih menunjukkan kerendahan hatinya. Ketika perbuatan-perbuatan besar yang Ia lakukan memberinya kesempatan untuk menonjolkan diri, Ia justru mengosongkan dirinya atau membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus memilih menyendiri untuk menghindar, bukan dari pekerjaannya, melainkan dari godaan. Dia bisa saja mengamankan dirinya dengan mukjizat.
Namun ia memilih melakukannya dengan cara biasa, yaitu dengan menyingkir dan menyendiri. Karena dalam hal ini, seperti dalam hal-hal lain, ia mau merendahkan dirinya dengan terdorong untuk berbuat apa yang biasa diperbuat oleh orang yang sungguh tidak berdaya dalam keadaan seperti ini. Dengan demikian, ia juga ingin memberikan contoh untuk suatu perintah yang disampaikannya sendiri. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus tidak menyendiri demi kenyamanannya sendiri atau mencari-cari alasan untuk meninggalkan pekerjaannya. Ia masih disibukkan dengan pekerjaannya. Ia malah masih berbuat kebaikan ketika terpaksa menyingkir supaya bisa menyendiri. Pada titik ini kita belajar bagaimana seharusnya bersikap rendah hati dan meluangkan waktu untuk menjalin keakraban dengan Tuhan dalam situasi hening. Hanya dengan keheningan hati, kebeningan jiwa, maka orang bisa masuk ke dalam diri sendiri dan semakin bertumbuh dalam kerendahan hati. Maka marilah kita berbalik, bertobat untuk tetap rendah hati, seperti Tuhan Yesus yang tetap rendah hati meskipun dianiaya dan menderita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu, sehingga aku dapat senantiasa menampakkan belas kasih-Mu pada siapapun yang kujumpai hari ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.